Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Di samping saya ini adalah robot industri, artikulasi 5 aksis Mitsubishi RVM1. Sedangkan di belakang itu adalah robot industri, artikulasi juga manipulatornya 6 aksis ABB IRB 120. Di mana di sini kita belajar tentang pemrograman kedua robot industri tadi. Kalau yang Mitsubishi kita menggunakan software Cosimir, sedangkan yang ABB kita menggunakan software Robot Studio. Oke, nah hari ini kita sudah lama tidak berjumpa, saya tidak membuat video. Hari ini kita akan sharing secara umum saja, akan menjawab satu pertanyaan, yaitu apakah menguntungkan untuk menjadi seorang digital content creator. Ya, saya akan sharing pengalaman saya menjadi seorang digital content creator. Pekerjaan utama saya tentunya Anda tahu saya adalah seorang dosen di program studi mekatronika, di mana bidang ilmu yang saya tekuni yaitu pemrograman robot industri, pemrograman untuk PLC, pengendalian untuk motor listrik, elektroneumatik, dan elektrohidrolik. Nah, dengan modal kompetensi tadi, saya mempunyai kemampuan untuk mendesain sistem otomasi yang ada di industri. Jadi beberapa proyek sudah pernah saya tangani untuk merubah sistem yang semula manual menjadi otomatis. Oke, nah tentunya itu salah satu hal yang akhirnya bisa saya sampaikan ke dunia luar melalui digital content di channel YouTube saya, bahwa apa saja yang saya tekuni. Jadi dengan channel YouTube saya itu saya bisa promosi diri saya. Apa saja yang bisa saya lakukan, gitu ya. Sehingga beberapa orang yang melihat channel saya akan bertanya ke saya, akan meminta ke saya untuk memberikan pelatihan ataupun membuat sistem yang semula manual menjadi otomatis untuk meningkatkan produktivitas yang ada di industri mereka. Ya, nah kita tahu bahwa seorang digital content creator itu tentunya dengan digital content yang dihasilkan dan kemudian diupload di channel-channel yang relevan, misalnya YouTube untuk kasus saya. Nah, jika kita sudah dimonetize, maka kita bisa menghasilkan uang dari video yang kita upload. Tapi tentunya jumlah dana atau uang yang kita terima itu sebanding dengan jumlah penonton yang melihat video kita. Jadi semakin banyak penonton yang melihat video kita, maka otomatis akan semakin banyak uang yang kita dapatkan. Nah, perlu teman-teman ketahui, channel YouTube saya sudah dimonetize, terus kemudian subscriber saya sekitar 11.200, terus kemudian jumlah penghasilan, nah ini jumlah penghasilan yang saya peroleh setiap bulan dengan subscriber sekitar 11.200 dan jumlah penonton setiap bulannya itu sekitar berapa ya? Sekitar mungkin 11 ribuan ya. Untuk view channel YouTube saya secara keseluruhan sudah menembus 1 juta. Nah, saya hanya memperoleh sekitar 150.000 per bulan dari monetisasi YouTube saya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya nanti setiap jumlah uangnya itu sudah mencapai 1.300.000, maka otomatis nanti dana tadi akan ditransfer ke rekening kita. Nah, karena setiap bulan itu sekitar 150.000, maka
Google akan mentransfer ke rekening saya itu sekitar 7-8 bulanan. Ya, setiap 8 bulan maka Google akan mentransfer sejumlah uang sekitar 1.300.000. Banyak? Tidak, tentunya itu tidak banyak, gitu ya. Nah, tapi itu sudah saya ketahui ya sebagai channel yang mengkhususkan pada bidang sharing mekatronika, tentunya view-nya itu tidak begitu banyak ya. Penontonnya hanya orang-orang tertentu, tentunya orang yang menggeluti bidang mekatronika. Mungkin juga tidak hanya mekatronika, yang bidang listrik atau bidang mekanik itu juga menonton channel YouTube saya. Tetapi itu tidak banyak. Nah, kalau misalnya Anda punya kemampuan dalam bidang musik misalnya gitu ya, Anda kompeten untuk menyanyi gitu ya, maka channel musik itu menjadi channel yang view-nya cukup banyak, gitu ya. Ya mungkin terbanyak lah dari view dibandingkan kalau kita channelnya dalam bidang mekatronika. Jadi kalau misalnya akan mengandalkan pemasukan dari channel YouTube Anda atau jadi digital konten Anda, maka pilihlah konten yang view-nya atau penontonnya itu lebih umum, lebih universal. Ya, contohnya adalah musik. Ya, kalau musik itu kan bisa didengarkan oleh berbagai macam kalangan, gitu ya. Berbeda dengan channel yang khusus seperti tadi saya mekatronika. Nah, tetapi saya tidak hanya dari tadi penonton YouTube yang secara langsung semakin banyak penontonnya akan semakin banyak nanti uang yang masuk ke kita, tetapi saya tidak mengambil dari situ saja. Ternyata sebagai seorang digital content creator kita juga bisa punya kesempatan untuk memperoleh ya dalam tanda kutip tidak hanya dana gitu ya, tidak hanya uang, kita juga bisa memperoleh selain uang. Misalnya adalah CV kita atau promosi kita yang tadi sudah saya sampaikan. Nah sekarang penonton saya sudah sekitar 1 juta, ya lebih 1 juta lebih. Dan di situ saya mulai dikenal, gitu ya, dikenal kalau ingin belajar tentang mekatronika maka akan menuju ke channel saya, gitu ya. Nah di situ tidak hanya melihat dari channel saya, ternyata ada beberapa yang meminta untuk dilatih, gitu ya, meminta untuk saya melatih, gitu ya, atau meminta saya untuk menjadi seorang dosen tamu, gitu ya. Terus kemudian juga ada yang meminta saya untuk membuat sistem otomasi, ya, karena memang channel saya seputaran hal tersebut. Nah, berarti tidak hanya dari uang yang kita peroleh dari monetisasi channel YouTube kita, kita juga bisa memperoleh ya dana di luar itu. Ya, misalnya tidak hanya dana, tetapi juga memperoleh misalnya untuk CV kita, untuk promosi diri kita. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, karena saya seorang dosen, gitu ya, maka channel yang saya buat itu sebagian besar adalah materi kuliah saya, gitu ya, materi kuliah yang saya ampu di program studi mekatronika. Nah, di sini saya juga mempunyai kemudahan, gitu ya, dalam menyampaikan materi ke mahasiswa atau ke khalayak ramai, gitu ya. Jadi yang semula kalau kita menggunakan kelas-kelas konvensional, kita kan hanya mendengarkan dosen saat mengajar di depan kelas. Setelah itu, kita tidak punya
tidak punya kesempatan untuk belajar lagi, mengulang dari apa yang tadinya disampaikan, kecuali kita membuat rekaman. Nah, apa yang tadinya saya sampaikan membuat rekaman itu saya lakukan sendiri. Sehingga apa yang saya ajarkan itu saya rekam, kemudian saya upload di channel YouTube saya, gitu ya, menjadi sebuah digital content. Nah, di sini maka mahasiswa saya apabila kesulitan saat mendengarkan saya di depan kelas, mungkin tidak punya kesempatan untuk diskusi, itu bisa menuju ke video yang ada di channel saya. Sehingga tidak hanya saat di depan kelas, saat sudah di rumah atau di tempat lain, mereka bisa belajar. Nah, testimoni yang saya peroleh banyak yang mahasiswa saya yang cukup terbantu, gitu ya, dengan adanya video yang ada di channel saya. Bahkan tidak hanya mahasiswa saya di program studi mekatronika, mahasiswa dari politeknik lain, mungkin siswa dari SMK juga, atau guru-gurunya itu banyak juga yang belajar atau diskusi lah gitu ya, melalui channel channel YouTube saya dalam bidang mekatronika. Berarti tiga hal di situ yang bisa saya peroleh. Satu, uang secara langsung dari Google. Dua, adalah promosi diri saya. Tiga, adalah saya memberikan kemudahan buat mahasiswa saya untuk belajar, yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa saya. Nah, Anda lihat di situ bahwa zaman sudah berubah, gitu ya. Saat dulu kita belum mengenal internet, ya, maka apa yang kita peroleh di dalam kelas, apa yang kita peroleh dalam buku itu tidak mudah kita cari, gitu ya. Nah, sekarang itu sumber belajar itu banyak, tidak hanya dalam bentuk buku, nah bentuknya dalam bentuk multimedia. Salah satunya adalah digital content yang ada di sini. Sehingga di sini untuk menjadi seorang digital content creator itu bisa memberikan keuntungan buat kita secara langsung melalui monetisasi, secara tidak langsung melalui promosi yang ada di channel kita, secara tidak langsung juga bisa mempermudah kerja kita, tujuan kita untuk meningkatkan kompetensi menjadi lebih mudah untuk tercapai. Nah, kira-kira apa lagi? Ya, apalagi yang bisa kita peroleh keuntungan untuk kita menjadi seorang digital content creator. Oke, teman-teman tentunya bisa merefleksikan bagi semua digital content creator, dan juga ini tentunya bisa memberikan masukan buat teman-teman yang belum masuk menjadi seorang digital content creator. Jadi mari kita secepatnya bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu untuk menguntungkan kita, gitu ya, untuk menguntungkan kita. Entah itu dari sisi finansial, entah itu dari sisi yang lain. Tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu. Salam digital content creator.